Halo pejuang kampus, kali ini saya akan membahas tutorial pendaftaran SBNMPTN sebagaimana janji saya di mana ada 5 tahap dalam melakukan pendaftaran. Untuk pengisian biodata sudah saya bahas di video part 1. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana memilih program studi dan memilih pusat UTBK. Simak videonya setelah intro berikut ini. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang kampus. Ini adalah video part 2 melanjutkan pengisian biodata SBNMPTN. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana memilih program studi, kemudian portofolio sampai pada cetak kartu UTBK SBNMPTN tahun 2022. Jadi di dalam pengisian program studi itu Anda sekarang berada pada tahap 2. Jadi tahap 1 itu memilih biodata. Jadi sampai tahap 5 akan saya tuntaskan di video ini. Jadi program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi hanya menerima pendaftar dari SMA, MA, IPA saja. Oke, kita pilih program studi yang pertama. Jadi kita bisa memilih dua program studi. Yang satunya wajib di SMA domisili tempat kalian tinggal, dan yang satu bisa pilih di luar. Bisa memilih kedua-duanya di tempat atau perguruan tinggi yang ada di tempat tinggal atau domisili provinsi Anda. Oke, kita pilih. Jadi di pemilihannya yaitu pemilihan program studi, kemudian pemilihan PTN, kemudian pemilihan program studi. Begitu juga yang kedua, pemilihan PTN dan pemilihan program studi. Oke, ini desain komunikasi visual. Nah, kita pilih di prodi kedua atau PTN kedua. Coba kita lihat. Kita pilih Institut Teknologi Kalimantan. Kita pilih prodi. Oke, kita pilih prodi fisika misalnya. Nah, oke, kita pilih prodi arsitektur. Nah, jadi dalam pemilihan prodi ini ada aturan dari LTMPT di mana kalian bisa memilih dua program studi. Satu program studi itu wajib dipilih kalau kalian memilih dua program studi, misalnya satu di luar provinsi, maka satunya harus di provinsi domisili tempat SMA kalian. Kalau SMA kalian di provinsi Jawa Barat, maka wajib untuk memilih PTN yang ada di Jawa Barat kalau memilih dua. Kalau memilih satu program studi, silakan untuk keluar itu bisa, tapi hanya memilih satu program studi dan satu PTN. Kalau kedua-duanya ingin di provinsi tempat kalian tinggal, maka bisa pilih kedua-duanya di PTN tempat kalian tinggal. Semoga paham ya, kayak agak ini saya menjelaskan. Nah, jadi kita lanjut. Jadi setelah kita memilih program studi ini, maka kita mencentang saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan dan lain sebagainya, kemudian kita simpan dan lanjutkan. Oke, pejuang kampus, ketika kita simpan dan lanjutkan, maka kita masuk pada tahap 3 pendaftaran UTBK SBNMPTN, yaitu mengunggah portofolio. Namun portofolio ini apabila prodi yang memiliki kewajiban untuk mengunggah portofolio. Ini saya contohkan. Nah, ini karena wajib untuk mengunggah portofolio, itu S1 desain komunikasi visual. Nah, portofolio bisa adik-adik download di laman ltmpt.ac.id sesuai dengan prodi yang kalian pilih. Nah, kalau adik-adik yang tidak jurusan yang tidak ada portofolio, maka akan muncul di sini Anda tidak perlu mengunggah portofolio. Namun ini karena desain komunikasi visual itu wajib untuk mengunggah portofolio, jadi muncul notifikasi seperti ini atau dalam boran seperti ini, sehingga adik-adik dapat, atau pejuang kampus, teman-teman pejuang kampus dapat mengupload portofolio sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak LTMPT. Kita sudah sampai di portofolio. Oke. Nah,
ini ada berhasil menyimpan pilihan PTN tadi di tahap 2. Oke, kita unggah portofolionya sesuai dengan portofolio prodi yang kalian pilih. Kemudian ini sudah diunggah, kita lanjutkan ya, dengan judul apa, misalnya Senja di Pantai Kuta, dan tergantung dari ini di file mana yang kalian pilih dalam bentuk PDF atau video, itu tergantung dari. Oke, kita simpan ya. Ketika adik-adik sudah berhasil upload, maka silakan disimpan. Kemudian kita lanjutkan, proses unggah sudah selesai, silakan menekan tombol kembali. Oke. Mohon maaf. Oke, jadi kita lanjut dalam unggah portofolio. Kita lanjutkan di mana portofolio kalian sudah terupload, dan kalau yang tidak memiliki portofolio, kewajiban portofolio langsung dilanjutkan untuk memilih pusat UTBK. Oke, kita lanjut untuk memilih pusat UTBK. Jadi adik-adik harus paham prodi yang kalian ambil. Dalam pemilihan pusat UTBK ini, LTMPT menyarankan adik-adik atau pejuang kampus untuk memilih pusat UTBK yang terdekat dari tempat tinggal saat ini. Jadi kalau adik-adik tinggal di Jakarta, kemudian kampus yang terdekat adalah Universitas Negeri Jakarta, maka pilih di Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita klik ya saya mengerti. Kemudian setelah kita klik saya mengerti, maka akan muncul seperti ini. Anda misalnya Saintek atau Sosum, maka teman-teman akan diarahkan untuk memilih pusat UTBK. Ini ada di bawah yang di garis merah, di lingkar merah. Nah, klik di sini untuk memilih pusat UTBK. Jadi pusat UTBK sekali lagi pilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal adik-adik atau pejuang kampus saat ini. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Setelah kita simpan dan lanjutkan, maka kita konfirmasi lagi apakah adik-adik sudah yakin dan benar-benar ini adalah pilihan untuk adik-adik mengikuti UTBK SBNMPTN. Karena ketika Anda sudah menyimpan permanen, ini tidak bisa lagi diubah. Jadi teman-teman pejuang kampus dipikirkan dan dipertimbangkan baik-baik. Oke, ketika sudah final, maka kita klik saya paham dan mengerti. Maka kita klik saya setuju dan yakin untuk menyimpan permanen. Ketika disimpan permanen, maka ini tidak bisa lagi dapat dirubah sama sekali. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan ini akan ada proses untuk mendapatkan kursi dan jadwal UTBK. Nah, ini biasanya akan antri dan akan diulang-ulang kembali dalam pemilihan pusat UTBK. Biasanya full pendaftar sehingga panitia akan melakukan mengupload jadwal dan nomor kursi. Oke, ini berhasil, berarti kita unduh slip pembayaran. Nah, kita unduh slip pembayaran, dan slip pembayaran ini kita akan bawa ke bank yang sudah dituju oleh pihak LTMPT, yang sudah bekerja sama dengan pihak LTMPT. Ini adalah kelompok ujian Saintek. Kalau saya lihat di akun di halaman LTMPT itu, Saintek akan membayar 200.000, Sosum 200.000, dan campuran 300.000. Nah, ini tarif biaya. Kemudian setelah adik-adik ke bank membayar, maka secara otomatis di akun LTMPT ini, di pendaftaran UTBK SBNMPTN ini akan akan muncul kartu UTBK SBNMPTN beserta jadwal pelaksanaan UTBK SBNMPTN. Oke. Ketika sudah mendapatkan slip, maka Anda bisa log out dulu untuk pergi ke bank. Nah, setelah membayar, Anda login kembali dan Anda bisa melihat apakah status pembayaran Anda sudah berhasil atau belum. Jadi di login kembali ketika sudah dari bank. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita konfirmasi data. Kita konfirmasi data peserta, konfirmasi kartu peserta. Jadi yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah meriksa apakah semua data pilihan Anda sudah benar sebelum dicetak pada kartu tanda peserta UTBK
SBNMPTN. Jadi adik-adik, saya akan buatkan satu video ketika saya akan mendaftarkan secara langsung siswa saya. Oke, kita klik, saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isikan ini adalah benar. Kita simpan, kemudian kita simpan permanen. Kita klik, kita centang, maka kita simpan permanen. Setelah adik-adik akan menyimpan permanen, semua proses pendaftaran sudah selesai dan adik-adik akan mendapatkan kartu UTBK SBNMPTN di tahun 2022. Di dalam kartu itu terdapat jadwal pelaksanaan UTBK dan rangkaian kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada saat hari H pelaksanaan UTBK. Nah, di tahun ini UTBK itu ketambahan satu materi di mana bahasa Inggris. Oke, kita cetak, kita simpan. Jadi kita klik cetak, kemudian kita oke, maka akan muncul di file yang sesuai dengan adik-adik menyimpannya. Nah, setelah itu akan adik-adik bisa melihat jadwal. Nanti saya akan perlihatkan ini jadwal. Nah, ini jadwal. Jadi Senin 12 April 2021 ini contohnya. Jadi Senin 12 April 2021 lokasinya di mana? Di Institut Teknologi 10 November, Gedung Menara Sains, Lab Aktuaria Gedung Menara Sains. Nah, biasanya kampus menyarankan atau panitia menyarankan melihat tempat ujian ini, UTBK ini, satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Nah, di kartu ujian pula ini ada syarat dan perlengkapan yang harus kalian bawa untuk lulusan 2021 dan 2020. Silakan membawa ijazah, ada di situ, nanti dilihat di kartu. Nah, ini adalah daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta dan pengantar peserta ujian, mulai dari persiapan sebelum pelaksanaan ujian, pada saat pelaksanaan ujian, dan setelah pelaksanaan ujian. Jadi pahami dan patuhi baik-baik kegiatan yang ada di kartu ini. Oke? Jadi Anda telah menyelesaikan seluruh tahapan yang proses pendaftaran UTBK. Jangan lupa untuk mencetak kartu tanda peserta. Oke? Jadi terima kasih. Saya Ais Ngadi. Saya doakan adik-adik, teman-teman pejuang kampus sukses selalu. Semoga lulus SNMPTN dan SBNMPTN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.